Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel Mabakso. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu problem yang cukup menarik yang saya temukan. Ya, ini berkaitan dengan mapel fisika ya, terutama ini untuk soal-soal persiapan OSK fisika ya. Nah, jadi saya menemukan satu soal yang menarik. Saya tidak menulis soalnya, tetapi saya akan coba berikan deskripsi mengenai soalnya dengan lisan gitu ya. Nah, jadi soalnya sebetulnya cukup sederhana ya. Bayangkan suatu mobil. Jadi saya gambarkan di sini ya, bayangkan suatu mobil gitu ya, atau suatu truk atau suatu lori. Dia bermasa diisi dengan pasir ya. Saya buat ini ke pasir gitu. Nah, pasir ya, dengan massa awal daripada si lori ini beserta dengan pasirnya ini adalah M0 gitu ya. Jadi massa awalnya adalah M0. Kemudian yang menarik adalah bahwa si lori ini dia diberikan gaya sebesar F. Maka tentu karena dia diberi gaya, dia akan bergerak dengan memiliki suatu percepatan. Tentu ini adalah suatu problem yang biasa saja ya. Biasa saja kalau misalkan kita tidak ditambahkan sedikit bumbu. Sebetulnya kalau misalkan seperti ini kan kita tinggal memakai sigma F sama dengan MA. Betul kan ya? Nah, cuman yang menarik adalah bahwasanya si lori ini dia memiliki lubang. Sehingga apa? Sehingga massa yang ada di sini, yang ada pada lori ini, dia berkurang sebesar lambda setiap detiknya. Jadi massanya pasir ini terbuang sebesar lambda tiap detiknya. Gitu loh. Nah, yang ditanya di sini adalah bagaimana fungsi kecepatan dari lori ini ya. Jadi ini suatu problem yang cukup ringkas sebetulnya, cukup trivial, maksudnya cukup gampang gitu ya. Cuman memerlukan pengetahuan fisika yang cukup dalam gitu ya. Kenapa? Karena di sini masanya itu dia berkurang setiap detik gitu ya. Jadi di detik pertama dia berkurang sebesar lambda, terus dia di detik kedua berkurang sebanyak 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan akan berpengaruh ke apa? Dengan berkurangnya massa daripada si lori ini menyebabkan adanya perubahan percepatan. Betul ya? Perubahan percepatan. Nah, masalahnya percepatan ini berubah-ubah sehingga kecepatannya pun juga nanti akan berubah-ubah. Lalu ditanya adalah bagaimana cara kita mengetahui fungsi kecepatan daripada lori ini. Nah, sebetulnya untuk menjawab soal ini, sebetulnya pendekatannya itu cukup menarik kalau kita lihat ya. Yang kita butuhkan sebetulnya satu-satunya persamaan nih yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal ini adalah sigma F sama dengan MA. Udah, sebetulnya itu aja. Menarik bukan? Tapi bagaimana cara kita mengerjakannya? Nah, satu hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwasanya massanya itu berubah-ubah. Betul ya? Berubah-ubah setiap detik itu dia berkurang sebagai lambda. Gitu ya. Berkurang sebanyak lambda. Jadi perubahan massa daripada si lori ini tiap satuan waktu itu adalah lambda. Maka bisa nggak kalau misalkan massa daripada si lori ini, kalau kita buat dia sebagai fungsi waktu, itu adalah MT itu sama dengan M0 min lambda T. Yang artinya menandakan bahwasanya massa dari si lori ini tiap satuan waktu adalah massa awal daripada si lori ini M0 dikurang dengan lambda dikalikan dengan sekon. Ya.
Jadi kalau misalkan di detik pertama, berarti massa daripada si Lori ini adalah M0 dikurang dengan lambda, karena dia di detik pertama baru berkurang sebesar lambda. Lalu di detik kedua dia berkurang sebanyak 2 lambda, berarti massanya adalah M0 dikurang 2 lambda, dan seterusnya. Maka bisa ya kita tuliskan massa daripada si Lori ini adalah sebagai ini. Nah, maka kalau misalkan kita masukkan ke dalam hukum 2 Newton, karena di sini gaya yang bekerja hanya F, maka F sama dengan M-nya adalah apa? M-nya adalah ini. M0 min lambda T ya dikalikan dengan A. Ya. Nah, maka saya bisa tulis dong bahwa A sama dengan F per M0 min lambda T. Ya. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, yang menjadi problem adalah kenapa? Yang menjadi problem bahwasanya si A-nya ini akan berubah-ubah. Gitu ya, jadi tidak konstan. Nah, maka kita tidak bisa main masukin si A ini ke dalam, kalau dulu kan kita belajar di kinematika bahwa persamaan kecepatan Vt sama dengan V0 kali T min setengah AT kuadrat. Nah, kita masukkan karena V0-nya kita anggap 0 ya. Jadi kita anggap dia V0-nya 0, maka di sini kita bisa masukkan ini 0 berarti habis gitu, berarti tinggal setengah A. A-nya adalah tadi apa? A-nya adalah F M0 min lambda T T kuadrat. Maka VT-nya adalah F per 2 M0 min lambda T T kuadrat. Nah, ini salah besar ya teman-teman. Kenapa? Ya, ini salah besar ya. Karena kita menganggap persamaan ini berlaku ketika A-nya adalah konstan. Sedangkan di sini ya, sedangkan di sini yang menarik adalah bahwasanya A-nya itu tidak konstan. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini, kita tidak bisa hanya tinggal memasukkan nilai A ke dalam persamaan GLBB yang kita ketahui. Maka kita harus menggunakan sedikit pendekatan yang berbeda. Nah, kita mengetahui bahwasanya A itu apa sih? Percepatan itu apa? Nah, percepatan itu kita tahu adalah turunan daripada fungsi kecepatan terhadap waktu. dv per dt sama dengan F per M0 min lambda T. Nah, bisa dong berarti saya pindah ruaskan dt ini menjadi ke kanan, maka tinggal menjadi dv sama dengan F per M0 min lambda T dt. Nah, karena kita mau mendapatkan fungsi kecepatan, maka kita bisa mengintegralkan kedua ruas ini sehingga nanti kita akan mendapatkan fungsi V terhadap waktu, gitu ya. Maka di sini bisa kita lakukan pengintegralan, gitu ya. Karena kita ibaratnya di sini kita membalikan fungsi yang tadinya kita fungsi A, yang tadinya kita punya A sebagai fungsi waktu AT, maka kita mau mencari fungsi kecepatannya. Dan tentunya untuk mencari fungsi kecepatan kita harus untuk mencari fungsi kecepatan, jika diketahui fungsi percepatan, maka kita akan menggunakan integral. Nah, maka di sini kita bisa pasang integral di kedua ruas ya. Dengan batasnya adalah V-nya adalah dari dia kecepatannya 0 sampai ke V, karena kita mau tahu dia dari kecepatannya 0 sampai kecepatannya V lah, sembarang kecepatan kita sebut dengan V. Dan di ruas kanan kita pasang waktunya, kita mau dari dia waktu awal yaitu 0 sampai dengan T, gitu ya. Nah, kita abaikan batasnya, kita fokus ke integralnya. Nah, integral dari dv adalah V itu sendiri, gitu ya. Nah, dengan batasnya 0 sampai V, ya udah, berarti karena dia 0 maka dia batasnya 0 yang bawah, maka tersisa yang atasnya aja, berarti V itu. Jadi sama dengan integral dari batas 0 sampai T F per M0 min lambda T. Nah, di sini tinggal kita skill integral kita diuji di sini.
ya. Nah, karena f adalah suatu konstanta yang bernilai tetap, gitu ya, karena di sini dianggap gayanya itu bersifat tetap, maka f ini bisa kita keluarkan, berarti f integral batas 0 sampai t dari 1/m0 min lambda t dt. Nah, kita bisa pakai use substitution atau substitusi, integrasi substitusi, dengan cara kita mensubstitusi m0 min lambda t ini menjadi u. Jadi u kita misalkan sebagai m0 min lambda t, maka du per dx. Jadi du per dt ya, karena di sini variabelnya adalah t. Du per dt adalah m0-nya habis gitu ya, karena m0 itu konstanta, maka 0. Nah, min lambda t, t-nya dia pangkat 1, kalau misalkan diturunkan berarti habis t-nya. Berarti tinggal tersisa minus lambda. Maka untuk mencari dt berarti sama dengan du min lambda. Ini pemisalan yang kita pakai, ya. Maka di sini kita bisa lanjutkan integral kita. Berarti ini v sama dengan f integral dari 0 sampai t dari m0 min lambda t kita sudah misalkan sebagai u. Berarti u dt-nya, dt kita sudah misalkan menjadi du per minus lambda. Karena minus lambda itu adalah konstanta, maka bisa kita keluarkan dari integral kita, maka ini menjadi minus f per lambda. Integral 0 sampai t dari 1/u du. Nah, kita ketahui dari identitas integral, dari integral dasar, kita tahu bahwa 1/u du atau 1/x dx itu sama saja dengan ln daripada u itu sendiri. Karena di sini u berarti ln u dengan batasnya 0 sampai t. Oke. 0 sampai t, maka v sama dengan minus v per lambda. Kita balikan lagi, u-nya adalah tadi kita misalkan m0 min lambda t, berarti ln dari m0 min lambda t dengan batas 0 sampai t. Nah, kita tinggal masukkan batas-batasnya. Ini menjadi, karena batas atasnya adalah t, maka ini menjadi min f per lambda ln. Kita masukkan ke dalam t diganti, variabel t di sini kita ganti dengan t, berarti ya tetap t itu ya. Tetap min lambda t dikurangi dengan minus f per lambda, ya, minus f per lambda dari ln m0 min lambda t. T-nya kita ganti dengan 0. Maka ini menjadi 0, berarti tinggal m0, berarti ln m0. Ini bisa kita ubah menjadi v min f per lambda. Ini menjadi positif, positifnya saya bisa pindahkan ke depan, berarti f per lambda dari ln m0 ya, dikurangi dengan f per lambda dari ln m0 min lambda t. Maka di sini v sama dengan f per lambda bisa kita keluarkan, f per lambda dari ln m0 min ln m0 min lambda t. Nah, kita ketahui bahwa baik, kita lanjutkan. Kita di logaritma tahu ya, karena ln itu kan sebetulnya logaritma juga gitu. Dalam logaritma kita tahu bahwa pengurangan dari suatu logaritma sama saja dengan pengurangan dari numerusnya, pembagian dari numerusnya. Sama saja dengan kita membagi numerus tersebut. Jadi bisa kita simplify, f dibagi dengan lambda adalah ln daripada m0 min dibagi dengan m0 min lambda t. Ya, ini adalah fungsi kecepatan daripada si lori ini sebagai fungsi waktu. Betul ya? Karena di sini sudah ada variabel waktu, maka ini adalah jawaban akhir yang kita cari. Berarti jawaban akhirnya adalah Vt sama dengan f per lambda
ln M0 per M0 min lambda T. Cukup menarik ya, ternyata hanya satu hukum yang kita bisa butuhkan, tetapi untuk mengerjakannya memang cukup panjang. Yang panjang sebetulnya di sini apa? Yang panjang sebetulnya di sini adalah proses matematikanya. That's why kenapa kalkulus dalam fisika itu sangat penting, karena dalam kasus-kasus seperti ini kita akan memerlukan kalkulus untuk menghitungnya gitu ya. Jadi perbanyak latihan untuk menguasai terutama 3 aspek ya, 3 aspek dalam kalkulus. Pelajari limit, pelajari turunan atau derivatif, dan yang utama pelajarilah integral. Karena dua ini ya terutama ya, turunan dan integral. Pelajari kedua materi kalkulus ini karena kedua materi matematika ini pasti akan kita butuhkan dalam menyelesaikan persamaan-persamaan fisika. Mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.